lebih dari segalanya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya Engkau Yesus, nama-Mu, Tuhan kami mau muliakan atas seluruh bumi. Katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, 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 oh dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh
sembah kami berikan pujian kami beri hormat, kami beri kemuliaan. Oh Yesus, oh Yesus, terimalah sembah kami Tuhan, terimalah hidup kami Tuhan sebagai persembahan, sebagai penyembahan. Haleluya, 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 biar kemuliaan-Mu Tuhan nyata dimanapun kami berada. Kau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di hidup kami. Kau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Kami rasakan Tuhan, Roh-Mu bekerja saat ini di hidup kami. Amin, amin. Kami muliakan Engkau Yesus. Kami tinggikan Engkau Yesus. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari pujikan bersama, katakan mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di
Kami muliakan Engkau Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom. Senang kembali pagi hari ini bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan hari yang Tuhan berikan bagi kita hari ini adalah hari yang sangat diberkati. Ada kemenangan-kemenangan besar yang kita temui sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika keadaan tidak lagi berjalan seperti biasanya, ketika semuanya berubah dalam sekejap dan hampir di seluruh dunia mengalami perubahan seperti itu, ada banyak orang yang tidak siap. Tetapi mayoritas dari kita mulai menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang terjadi. Ada budaya-budaya baru yang berubah, misalnya ketika dulu kita ketemu dengan orang kita bersalaman, hari ini kita hanya menyapa halo, shalom, hai, lalu kemudian mungkin kita hanya melipat tangan dan membungkukkan badan seperti itu, tidak bisa lagi bersalaman, lalu kemudian dan kemudian kita bisa ngobrol. Kalau dulu ketemu sampai bosan begitu, tapi hari ini tidak lagi seperti itu. Kemana-mana kita punya style yang sama, yang baru, yaitu kita memakai masker, bahkan sekarang selain masker, memakai kacamata khusus, face shield dan lain sebagainya. Sebuah hal yang baru, terus kita beradaptasi untuk menjalaninya setiap hari. Tetapi saya melihat untuk hal seperti itu, kita tidak butuh waktu lama, kita mulai terbiasa. Tetapi satu hal lain yang perlu kita pikirkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hal baru apa yang sedang Tuhan kerjakan, nyatakan, ubahkan dalam kehidupan kita ketika Dia mengizinkan situasi seperti dicungkir balik seperti ini. Kita sebagai anak Tuhan harus bisa melihat tanda-tanda. Dan kita harus bisa melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan di balik segala hal serius yang Tuhan sedang izinkan terjadi di sekitar kita. Saya cuma menangkap satu pesan Tuhan melalui pandemi yang berkepanjangan dampaknya kita rasakan hari-hari ini. Bahwa Tuhan rindu berjalan bersama dengan umatnya. Tuhan rindu menyertai umatnya. Tuhan rindu bergaul karib dengan umatnya. Tuhan seakan-akan memutar kepala kita dari yang memandang kepada yang lain, sekarang memandang Dia sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita semuanya. Dan ketika kita merespon apa yang menjadi kerinduan isi hati Tuhan, saya percaya masa sulit ini kita akan lewati dengan kemenangan, dengan kekuatan, dengan sukacita. Kita bukan orang-orang mudah dilemahkan karena kekhawatiran, karena ketakutan. Kita bukan orang-orang yang mudah menyerah kepada keadaan. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita adalah orang-orang yang berkemenangan, kuat. Dan bukan hanya kuat tapi dapat menguatkan orang yang lemah di sekitar kita.
Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara pribadi saya menjalani new normal dalam hidup saya adalah mulai berjalan bersama dengan Tuhan, ngeroh. Nah kalau saya bilang ngeroh, mungkin saudara berpikir apa sih? Ngeroh itu kan selalu identik dengan melihat yang roh-roh gitu kan. Saya punya definisi simpel sih tentang kehidupan ngeroh yang menjadi new normal saya, yaitu berjalan mulai belajar mengandalkan Tuhan, belajar bertanya kepada Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan, lalu kemudian mengeksekusi sebuah keputusan karena keyakinan ini pimpinan Tuhan dan lain sebagainya. Nah sebelum lebih jauh saya menjelaskan bagaimana kehidupan yang berjalan dalam tuntunan Tuhan dan kemudian kita mulai bisa menangkap bagaimana Tuhan berbicara dan menuntun hidup kita. Saya mengajak saudara membuka firman Tuhan dari Yesaya pasal 50. Kita akan baca 2 ayat, ayat 4 dan ayat yang kelima. Yesaya 50 ayat 4 dan 5, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayat yang kelima, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang Tuhan rindukan dari kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan adalah dengan perkataan kita, kita memberi semangat yang baru kepada orang yang letih, lesu di sekitar kehidupan kita. Karena COVID-19 ada begitu banyak orang yang menjadi lemah. Di komplek perumahan saya secara berkala kami ada piket dan ya kumpul-kumpul ngobrol sekali keliling perumahan. Dan dari pembicaraan yang ada saya melihat ada begitu banyak orang yang putus asa, mulai yang tidak peduli masa bodoh, sampai yang stres, sampai yang putus asa, sampai yang pengen bunuh diri dan lain sebagainya. Dan itulah keadaan yang terjadi di sekitar kita. Tetapi pertanyaannya, kita yang ada di sekitar orang-orang yang sedang mengalami hal seperti itu, apa yang kita lakukan? Firman Tuhan menginginkan satu hal, kita beri semangat baru kepada mereka. Kita bangkitkan semangat mereka untuk melihat hari esok. Bahwa kita dapat mengandalkan pribadi yang tak tergoncangkan, yang kuasanya tidak pernah berubah dulu sekarang selama-lamanya. Yaitu Tuhan yang sangat terbukti janjinya dalam kehidupan kita. Saudara, dikatakan setiap pagi Tuhan itu mempertajam pendengaran hambanya. Dan ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Pak, saya kepengen jalan itu dituntun Tuhan. Saya kepengen jalan itu dalam kehendak Tuhan. Saya kepengen Tuhan itu menjawab ketika saya bertanya. Dan ketika dia menjawab, saya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Cuma pertanyaannya Pak, bagaimana saya bisa mendengar suara Tuhan? Bagaimana saya bisa tahu kalau itu Tuhan yang berbicara? Bagaimana saya bisa yakin kalau itu dari Tuhan dan lain sebagainya? Karena kadang-kadang benturan kita adalah Tuhan itu tidak bicara secara audible yang kedengaran oleh telinga kita dan lain sebagainya. Dan kemudian belum lagi keraguan-raguan, ya kan? Ketidakyakinan kita, apa benar ini Tuhan atau ini cuma suara hati saya, atau karena saya terlalu kepengen makanya kok hati saya berkobar-kobar seperti iman saya bangkit, tapi jangan-jangan ini adalah ambisi saya dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai hari ini Tuhan kita, Allah kita, Tuhan Yesus, Roh Kudus adalah pribadi yang terus bergaul karib dengan umatnya yang mencari dia dengan segenap hatinya. Dan setiap hari dia menuntun kita, dia berbicara kepada kita, dia memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan. Sehingga orang yang berjalan dalam tuntunan Tuhan, saya percaya tidak akan salah ambil keputusan, tidak akan salah ambil langkah, tidak akan salah ambil kebijakan. Kalau situasinya sudah sulit seperti ini saudara sedang mengalami kesulitan yang begitu luar biasa, lalu saudara salah melangkah, salah mengambil keputusan, waduh double-double apesnya. Tetapi saya percaya satu hal, ketika Tuhan yang tuntun, ketika Tuhan yang pimpin,
maka kita akan berjalan dalam ketepatan, dalam ketepatan, dalam ketepatan. Selalu tepat. Tidak mungkin Tuhan memimpin dan membawa kita kepada kegagalan. Tidak mungkin Tuhan memimpin dan membawa kita kepada kehancuran. Kepada apa saudaraku? Kerugian, kemunduran dan lain sebagainya. Karena firman Tuhan berkata rancangannya itu bukan kecelakaan saudara. Rancangannya masa depan yang penuh harapan. Lalu bagaimana kita bisa mendengar Tuhan? Menuntut, berbicara kepada kita. Bagaimana kita tahu Tuhan berbicara, Tuhan menuntun kita. Secara pribadi saya mau katakan begini. Saudara, secara pribadi engkau bisa mendengar Tuhan berbicara menuntun hidupmu dengan caranya sendiri. Dan saya dari pengalaman pribadi saya sharing, Tuhan itu berbicara dengan bahasa yang dapat kita tangkap. Seperti apa saudara bisa menangkap Tuhan berbicara, Tuhan memberi tuntunan, seperti itu Tuhan akan mendatangi saudara. Salah satu contoh, beberapa minggu yang lalu, mungkin sebulan setengah yang lalu, tiba-tiba ada sebuah kerinduan dalam hati saya. Karena memang masa lockdown saudara, banyak di rumah jadi banyak nyembah, banyak doa, banyak bersendiri dengan Tuhan. Tiba-tiba satu malam itu ada sebuah kerinduan yang luar biasa untuk saya menghubungi tim musik saya di gereja di Surabaya untuk kami berdoa bersama. Saya itu kepengen kita itu nyembah bareng. Karena sudah hampir 3 bulan waktu itu kita tidak ketemu. Walaupun kita punya grup di WA dan sering kontak saling menguatkan, tetapi ada satu dorongan, yuk kita ketemu di gereja dan kemudian kita nyembah bareng. Mungkin 1 jam, 1,5 jam. Lalu kemudian kami mencari waktunya, agak susah karena semua orang punya kegiatan. Lalu ketemu waktu itu ada hari Senin tanggal merah dan kita sepakat jamnya itu tidak bisa sore, jam 2 siang. Akhirnya oke, saya bersama tim musik full, kami datang di gereja jam 2 dan kita mulai menyembah Tuhan. Kami mulai menyembah Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum hari Senin, berarti Minggu malam, ketika saya sedang tidur, saya bermimpi. Dan selama ini memang saya itu bukan seperti hamba Tuhan lain yang tiba-tiba dapat penglihatan. Saya melihat, saya mendengar Tuhan berbicara. Belum sampai di situ. Rasanya kok belum pernah ya, belum sampai situ. Saya belum punya kepekaan yang seperti itu. Tetapi saya meyakini Tuhan itu bicara seperti yang saya bisa menangkapnya. Tuhan itu bicara dan melalui mimpi Tuhan itu berbicara kepada saya. Senin kita janjian jam 2 siang, berdoa bersama, menyembah Tuhan bersama. Minggu malamnya saya itu bermimpi. Dalam mimpi saya itu, saya ada di gereja di mana besoknya itu kami akan sama-sama berdoa dan menyembah Tuhan. Lalu kemudian dalam mimpi itu saya sedang mengangkat sebuah penyembahan. Saya berdiri di mimbar seperti posisi saya hari Senin ketika kami berdoa. Dan pemusik di sebelah kanan saya, mereka memainkan musik. Kami menyembah Tuhan makin lama makin dalam mengangkat penyembahan itu. Tiba-tiba dalam mimpi saya itu, naik karena gereja itu di lantai 3, naik orang-orang masuk ke gereja, itu banyak banget, penuh itu gereja. Dan orang-orang yang datang itu mereka langsung berdiri dan mereka mengangkat tangan dan mereka menyembah Tuhan. Saya waktu membuka mata saya dalam mimpi saya itu saya melihat orang-orang yang tidak saya kenal, hanya 1-2 yang saya kenal. Lalu kemudian tiba-tiba saya berhenti dan saya bertanya, maaf saya mau tanya Bapak Ibu ini datang dari mana? Itu dalam mimpi saya. Lalu mereka menyebutkan daerah-daerah, kota-kota, entah desa atau jalan yang asing di telinga saya dan saya tidak tahu mereka itu datang dari mana. Tetapi kemudian mereka itu berkata, mendesak saya untuk tidak menghentikan penyembahan dan mereka berkata, ayo nyembah Tuhan, ayo kami haus, kami lapar, ayo kita nyembah Tuhan. Lalu kemudian kita nyembah lagi dan gereja itu terus didatangi orang sampai ke belakang penuh. Ada yang duduk, ada yang dapat tempat duduk, ada yang tidak dapat tempat duduk. Itu dalam mimpi saya. Tiba-tiba ada satu orang hamba Tuhan yang saya kenal di Surabaya, seorang hamba Tuhan wanita cukup profetik yang juga bergerak di dalam dia seorang translator, seorang penterjemah.
Tiba-tiba dia berdiri dan dia mengangkat tangan, dia berjalan maju ke depan, dia minta mic saya dan dia menyampaikan. Dalam mimpi saya itu dia menyampaikan firman Tuhan dan dia berkata begini, dengarkan firman Tuhan. Tuhan berkata, mulai hari ini saya yang memegang kendali gereja ini. Mulai hari ini saya yang pegang kendali gereja ini. Itu terus diulang-ulang, itu terus diulang-ulang. Kemudian saya terbangun. Saudara, begitu saya terbangun, saya kaget. Mimpi itu jelas banget, tidak bisa saya lupakan. Saya tidak bisa tidur lagi. Saya doa, saya cerita ke gembala, saya cerita ke diaken. Dan itu menjadi doa kami bahwa di balik segala hal yang terjadi ketika api doa itu dikobarkan, maka terobosan, revival itu terjadi. Nah, cara Tuhan berbicara kepada saya itu berbeda dengan cara Tuhan berbicara kepada hamba Tuhan lain yang tiba-tiba mereka melihat, mereka mendengar dan seterusnya. Saya tidur dulu, baru Tuhan bicara. Tetapi itu cara Tuhan mempertajam telinga saya untuk mendengar bahwa ini loh, ini yang aku kerjakan, ini yang harus engkau persiapkan, ini yang harus engkau lakukan dan seterusnya, dan seterusnya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidup saudara. Dan saudara sedang bertanya kepada Tuhan. Saudara bingung apa yang harus saudara lakukan. Karena saudara tidak ngerti. Jangan-jangan ini cuma keinginan saya. Tapi kok rasanya ini dorongan dari Tuhan. Maka saya percaya. Ketika saudara berdoa dengan segenap hati. Seperti engkau dapat menangkap suara Tuhan. Demikian Tuhan akan mendatangi dan memberitahu apa yang menjadi kehendakmu. Kehendaknya dalam hidupmu. Jadi sebenarnya tidak sulit. Kita yang kadang-kadang, waduh kalau Tuhan bicara itu harus saya mendengar. Kalau saya tidak mendengar itu berarti bukan. Harus saya melihat. Kalau saya tidak melihat berarti bukan dan seterusnya. Allah kita itu dapat mendatangi kita dengan cara yang mudah untuk kita pahami. Contoh yang saya alami itulah cara Tuhan mendatangi saya. Dan berulang-ulang saya mengalami yang seperti itu. Tetapi kemudian ketika saya mulai ya makin dalam nih ya ceritanya itu. Kehidupan yang banyak di rumah itu, ya mau ngapain? Selain saya berkebun, berjemur setiap pagi, saya mulai meluangkan banyak waktu untuk bersendiri dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menyembah Tuhan. Ya seperti saya pernah ceritakan, dari yang tidak bisa bikin lagu kemudian bisa bikin lagu, karena keseringan gencereng-gencereng. Saya bukan pemain gitar yang hebat. Cuma satu kunci C dan saya kidal terbalik untuk kalangan sendiri. Tapi ada 2 lagu yang sudah saya dapat dan saya rilis untuk jadi berkat. Nah ketika saya mulai mencari Tuhan, Tuhan terus mempertajam, saya yakin itu. Karena saya kepengen dan saya selalu ngomong Tuhan harus bicara, Tuhan harus kasih tahu. Tuhan harus kasih pengarahan, apa yang harus saya lakukan. Tuhan harus bicara supaya saya kuat. Tuhan harus ngomong supaya saya nggak salah jalan dan seterusnya. Satu waktu, beberapa minggu yang lalu, setelah sekian lama akhirnya pendoa dan diaken di gereja di Surabaya itu kita ngumpul doa bareng. Itu jam 6 sore, hari Selasa kalau nggak salah, sekitar 3 minggu lalu. 3-4 minggu lalu. Saya lagi nyembah nih, itu session kedua. Setelah dengan pendoa, dengan diaken, karena yang datang banyak dan jaraknya jauh, sehingga dibikin 2 session. Ketika sedang nyembah dengan pemusik yang sama, teman-teman saya, tiba-tiba saya sendiri nih di depan, lagi mimpin pujian. Saya biasa menyembah itu sambil menutup mata. Memang tidak ada ayatnya nyembah sambil menutup mata, tapi dengan menutup mata saya itu lebih bisa konsen, fokus dan lebih oke menurut saya, begitu ya. Lagi menutup mata tiba-tiba saya merasakan begini. Ada banyak orang yang naik ke panggung, ke mimbar. Sampai kemudian saya bisa merasakan itu hentakan kaki. Banyak sekali. Saya pikir apa Pak Samuel, gembala saya, itu suruh orang datang doa di depan atau gimana. Tapi saya merasakan itu kan panggungnya bukan seperti ini dari keramik, itu dari kayu saudara, dibungkus karpet. Jadi kalau orang banyak jalan di situ itu terasa sekali. Dan saya merasakan ada begitu banyak orang yang berjalan sampai tempat itu
ada hentakan-hentakan kaki begitu ya. Lalu pelan-pelan saya membuka mata, melihat ke kiri, melihat ke kanan dan ke belakang dan tidak ada orang, saya sendiri di depan. Saya agak gimana ya di atas itu, terus tadi itu siapa begitu kan. Terus nyembah, terus nyembah, terus nyembah. Lalu kita perjamuan kudus. Begitu selesai, ada seorang pendoa ngomong begini. Saya tadi melihat di mimbar itu malaikat itu loh, jalan-jalan banyak sekali. Saya belum ngomong, pendoa itu ngomong. Terus saya itu merinding saudara. Saya bilang, oh jadi tadi saya tidak bisa lihat, tapi saya bisa merasakan hentakan kakinya. Dan itu menjadi peneguhan bagi saya bahwa saya sampai di mana ketajaman rohani saya, kemampuan saya menangkap Tuhan berbicara. Di situ Tuhan mendatangi saya dan berbicara kepada saya dengan cara yang mudah untuk dapat saya mengerti dan saya pahami. Jadi dengan hal ini saudara, maka tidak ada alasan bagi kita kemudian kita berjalan menurut kehendak hati kita sendiri, menurut pikiran kita sendiri, menurut perhitungan kita, spekulasi kita yang seringkali meleset dengan alasan saya tidak bisa dengar suara Tuhan. Karena percayalah, Tuhan itu bisa berbicara kepadamu secara pribadi, mendatangi engkau. Setiap pagi Dia mempertajam pendengaranku, dikatakan Yesaya. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Rindukan hal ini terjadi saudara. Kita perlu Tuhan di situasi seperti ini. Kita perlu Tuhan di situasi seperti ini. Sehingga kita itu enggak salah-salah. Salah jalan, salah ngomong, salah mikir, salah ambil keputusan dan lain sebagainya. Kita perlu Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mendengar seperti seorang murid mendengar gurunya, itu kan fokus banget. Dan murid itu kalau mendengar gurunya, kalau dia tidak bisa mengerti satu kali gurunya bicara, murid itu akan bertanya, maksudnya gimana Pak Guru? Seperti itu. Ya seperti itulah kita dengan Tuhan. Kemarin waktu kami berdoa hari Selasa jam 11 sampai jam 12 di kantor di Surabaya dengan pendoa. Waduh, itu dalam 1 jam kita itu enggak nyanyi, cuma nyembah dari awal sampai akhir. Dan itu suasana itu, saya pakai bahasa saya yang ngeri dalam tanda petik, asik gitu. Lalu tiba-tiba ada seorang pendoa menyatakan, dia melihat dan Tuhan berbicara begini. Yang lucu itu loh, orang ini lagi bicara seperti ini, yang satunya kemudian ngomong, saya juga melihat hal yang sama. Ketika kemarin Tuhan bicara tentang bahwa seperti bendungan itu sudah dibuka oleh Tuhan, jebol, dan setiap orang itu harus berenang di dalam aliran itu. Dan jangan di atas tetapi di dalam berenang. Dan itu bicara tentang ketika kita tenggelam dalam hadirat Tuhan itu covering, perlindungan dan lain sebagainya. Berjalan bersama dengan Tuhan. Nah satu orang ini ngomong, nah waktu saya lihat seperti itu, Tuhan bilang, minum. Tenggelam dan minum sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian ya memang pendoa yang satunya yang menimpalin ini, dia ketawa dan dia bersuka cita di dalam roh dan sebagainya. Itu bisa connect seperti itu. Mereka sampai ke tahapan di mana mereka bisa menangkap Tuhan berbicara seperti itu. Nah saudara, saat ini di mana Tuhan akan berbicara dengan cara yang mudah seperti saudara bisa menangkapnya. Tetapi memang dari kita harus punya kerinduan. Kalau Yesaya berkata setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Apa yang saudara lakukan mengawali hari setiap hari? Jam berapa saudara bangun? Saya terbiasa dengan doa pagi Zoom ya saudara, jam 4 dengan teman-teman. Dan jam 3.45 itu sudah bunyi waker untuk persiapan. Setiap pagi. Yesaya setiap pagi Tuhan mempertajam pendengarannya. Daud berkata, dia itu seperti orang yang membangunkan fajar pagi hari. Menanti-nantikan Tuhan pagi hari. Dan ketika kita mulai membangun hubungan yang serius dengan Tuhan, maka Tuhan yang mendatangi kita mulai serius ngurusin hidup kita saudara. Dia mulai bicara, dia mulai memberitahu apa yang harus kita lakukan. Dia mulai memberitahu apa yang jangan kita lakukan. Dia mulai memberi pengarahan kemana kita harus berjalan. Kapan kita harus melangkah, kapan kita harus eksekusi dan seterusnya.
Dan bukankah kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang indah? Saya percaya di masa lockdown seperti ini, ketika semua orang sedang banyak waktu di rumah, tidak keluyuran kemana-mana, itulah waktunya kita mencari Tuhan dan memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Bukan hanya hubungan antara Tuhan yang nun jauh di sana, tetapi sampai kita bisa memanggil dan menyapa Dia Bapa, dan Dia ada di dekat kita. Dan kita bisa mendengar Dia berkata, aku di sini nak, aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku ada bersama-sama dengan engkau. Inilah waktunya, Tuhan sedang memulihkan segalanya. Sehingga kehidupan kita bukan kehidupan Kristen yang seperti dulu sebelum pandemi, tetapi kita mengalami satu langkah lebih maju, yaitu apa? Tuhan itu menjadi realitas dalam hidup kita. Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Jangan cari suara Tuhan dengan cara yang seperti orang lain bisa menangkapnya. Karena Tuhan mendatangi engkau dengan cara yang Tuhan mau dan engkau bisa menangkapnya dengan mudah. Samuel ketika dia masih kecil, dia mendengar suara Tuhan memanggil namanya. Dan dia tidak tahu itu Tuhan karena dia anak kecil. Dia tanya kepada seniornya dan seniornya berkata, Imam Eli, ini aku Tuhan, berbicaralah kepadaku. Engkau harus jawab seperti itu. Kehidupan rohani kita, progresnya harus terus meningkat. Ini punya banyak waktu dan saya percaya masa pandemi ini, masa lockdown, masa isolasi, stay at home, work from home, school from home, itu adalah waktu di mana kita dapat kembali membangun hubungan yang serius dengan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang hidup, yang setiap hari kita bisa mendengar Dia berbicara dan menuntun kita. Dan kalau Tuhan yang tuntun, Dia bawa kita kepada air yang tenang, Dia bawa kita ke padang rumput yang hijau, artinya kepada kehidupan yang lebih baik untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab setiap hari Engkau Tuhan yang dapat kami temui dalam hidup kami. Kami perlu Engkau menuntun kami perlu Engkau mengarahkan hidup kami. Kami perlu Engkau berbicara dan memberitahu apa yang harus kami lakukan. Tuhan, di masa-masa sulit seperti ini, terkadang kami bingung mengambil keputusan. Tetapi kami percaya ketika Tuhan yang memberitahu kepada kami keputusan apa yang harus kami lakukan, maka setiap kali kami mengambil keputusan adalah keputusan-keputusan yang tepat. Pertajam terus pendengaran kami. Lebih daripada itu, beri kepada kami hati yang haus dan lapar akan Engkau. Di banyak waktu yang ada kami boleh mencari Tuhan dengan segenap hati kami. Sehingga kemudian kehidupan kami adalah kehidupan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan, bahkan melekat menyatu dengan Tuhan. Kami dapat memanggil Engkau Bapa, Engkau dekat dengan kami setiap hari. Apapun yang menjadi pergumulan hidup umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, Tuhan Engkau berbicara ketika mereka datang kepadamu. Dengan cara yang dapat mereka tangkap, demikian Engkau menyatakan isi hatimu, sehingga mereka diyakinkan. Dan mereka boleh berjalan dalam kepastian menuju kepada penggenapan janji-Mu, masa depan yang penuh harapan ini. Itu Tuhan. Dan hidup kami adalah kehidupan yang menjadi berkat dan mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami siap menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Haleluya. Percaya diberkati, disertai Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.